Pemirsa, pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung rapat terbatas terkait program makan bergizi gratis itu. Sementara sejumlah menteri yang hadir dalam rapat diantaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yardi Susanto, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Usai rapat, Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Budi Ari menyebut ada 1.923 koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang segera diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program makan bergizi gratis. Contohnya, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% resmi dihapus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi peluang bagi tiap parpol untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dikabulkannya gugatan tersebut juga mendapat apresiasi dari Partai Perindo yang menilai sebagai bentuk kemenangan masyarakat sipil. Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan pemohon terkait ambang batas pencalonan presiden 20%. Juga ditetapkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025, Mahkamah akan terus memainkan peran pentingnya sebagai penjaga dan pengawal konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Partai Perindo bersama masyarakat sipil turut mendukung penuh putusan MK ini dan meyakini akan memberikan peluang lebih besar bagi elemen bangsa untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Tentunya kami dari Partai Perindo mengapresiasi, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya. Dalam putusannya, MK juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan mendatang tidak terlampau banyak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.